Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bagus Adi Saputra. Ayo siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi sudah mandi semuanya ya? Sudah sarapan apa belum? Dibiasakan kalau mau berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu, dan setelah itu berangkat ke sekolah jangan lupa pamit sama kedua orang tua. Sebelum pelajaran kita mulai, garis absen dulu satu persatu, nanti tangannya diangkat yang tinggi ya. Dari Kaira Dwi Mardiani, Sakila, Muhammad Bayu, udah hadir ya. Falica Bilatul Munayasiro, ya. Galang Surya Priyat Moko, Ahmad Alif Ibrahim, kemudian Tria Silviana, Renan Agustia Putni, Bagus Saputra, Rider, ya. Berarti yang tidak hadir Galang ya. Ya, sekarang pelajaran kita mulai. Kita akan membahas tentang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Allah itu Maha mengetahui dan Maha mendengar. Jadi anak-anak tidak bisa berbohong. Tidak bisa berbohong, tidak bisa ngapusi Allah dan diri kita sendiri ya. Jadi anak-anak tidak boleh berbohong. Kita belajar tentang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kemudian Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa anak? Ayo, Asmaul Husna ada berapa? Bagus. Ada 99, betul. Yang kita pelajari hari ini adalah Asmaul Husna, As-Sami sama Al-Alim. Ya. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang menggambarkan sifat-sifatnya yang sempurna dan maha kuasa. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Diperhatikan, nanti saya tanya satu persatu. Kemudian keutamaan mempelajari dan mengamalkan Asmaul Husna. 1. Menyadarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat superior dibanding makhluknya.
Jadi Allah itu memiliki sifat superior, beda sama makhluknya. Yang artinya Al-Khaliq. Al-Khaliq itu Allah Maha Pencipta. Tidak ada yang bisa menandingi Allah, ya, yang bersifat Al-Khaliq, superior. Kemudian yang kedua, menyadarkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan manusia. Jadi anak-anak, Allah itu berbeda dengan manusia, dengan makhluknya. Contohnya berbeda dengan hewan, tumbuhan, manusia, jin, setan, itu semua ciptaan Allah, namanya makhluk. Kemudian kita akan mempelajari al-alim, yang artinya maha mengetahui. Baiklah ya, al-alim itu artinya maha mengetahui. Yang artinya al-alim adalah salah satu asmaul husna, yang berarti Allah maha mengetahui, mengetahui segala sesuatu yang baik, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Atau Allah mengetahui apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Jadi Allah itu mengetahui apa yang bisa dilihat oleh manusia dan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang bisa dilihat oleh manusia ini seperti apa itu? Tumbuhan, kemudian langit, bumi, kursi, lemari, itu bisa dilihat apa enggak oleh mata? Bisa. Kalau jin, setan, malaikat, itu bisa dilihat oleh mata apa enggak? Berarti kalau tidak bisa dilihat oleh mata, namanya apa? Goib. Goib itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Itu tadi yang gaib maupun yang nyata. Paham anak-anak? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada pada hati manusia. Jadi Allah itu tahu hati sampean bagaimana, itu tahu tanpa diucapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala ciptaannya, baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Jadi Allah itu tahu sebelum terjadi, kemudian yang sudah terjadi itu Allah mengetahui. Contohnya, besok itu ada orang meninggal. Contoh ya, ada orang meninggal, dia tidak ada orang yang tahu kecuali siapa? Kecuali siapa? Allah. Yang tahu kapan kita meninggal, kapan kita menikah, kapan kita bepergian, yang tahu siapa? Yang tahu duluan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Jadi pengetahuan Allah itu semua hal tanpa terkecuali Allah itu tahu. Paham anak-anak? Nah, jadi Allah itu tidak bisa dibohong. Kemudian cara meneladani al-alim. Al-alim tadi apa artinya? Dalam Allah Maha mengetahui. Cara meneladani al-alim. Tolong diperhatikan, dapatkan ya nanti. Rajin menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, berkata jujur dan berbuat jujur. Kemudian memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat
At-Tahrim ayat 3. Kemudian Al-Quran surat Al-Hijr ayat 86. Yang keempat Al-Baqarah ayat 32. Dan yang keempat surat An-Nur ayat 41. Sudah paham anak-anak? Nanti dihafalkan loh ya. Sekarang selanjutnya kita akan mengenal Asmaul Husna As-Sami. As-Sami yang artinya maha mendengar. Kalau Al-Alim tadi apa? Sakira maha mengetahui. Sekarang As-Sami. As-Sami apa artinya dalam? Maha mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu, meski suara yang paling halus sekalipun tidak ada suatu pun yang luput dari pendengar Allah. Berdasarkan sifat ini, Allah memiliki kekuatan dan kebesaran yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Jadi Allah itu maha hebat, maha superior, tidak ada tandingannya. Kemudian cara meneladani As-Sami. Kalau tadi kita belajar cara meneladani apa tadi? Al-Alim, sekarang As-Sami. 1. Mendengarkan hal-hal yang baik seperti mengaji, menghafal Al-Quran, dan kata-kata yang baik. Jangan mendengarkan kata-kata yang kotor. Kata-kata kotor tidak usah diganti, tidak usah dirungok. Nih. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang tidak baik seperti gosip. Kemudian gibah, rasan-rasan ya, tidak boleh rasan-rasan, terutama di bulan apa? Di bulan suci Ramadan. Tidak boleh kita rasan-rasan. Tidak di bulan suci tok, tapi di setiap hari kita belajar untuk tidak bergosip. Kemudian kata-kata kotor dan banyak lagi. Ya, contohnya. Kemudian yang selanjutnya selalu mendengarkan jika sedang diajak bicara orang lain. Lek diajak bicara kuwi dirungok nih, aja ditinggal dolanan HP. Kayak ditinggal dolanan HP itu tidak menghormati orang yang mengajak bicara dengan kita. Jadi kalau diajak bicara, HP-nya ditaruh. Kemudian mematuhi dan mendengarkan nasihat dari orang tua. Kita harus taat dan patuh kepada siapa anak-anak? Orang tua. Dinasihati ya dirungok nih, ojo dijauh. Kemudian menjaga ucapan atau lesan dari diri sendiri dan menghindari mengucapkan kata-kata yang buruk. Itu adalah cara meneladani sifat As-Sami. Ya, anak-anak harus menghindari kata-kata kotor. Sudah paham anak-anak? Ya. Nanti kalau anak-anak sudah paham, Bu Anis mau bertanya kepada salah satu temanmu. Ya. Kita akan mengadakan tebak-tebakan nanti. Sekarang kalau tadi cara meneladani sifat As-Sami, sekarang hikmah mengimani As-Sami. Ada hikmahnya ya. Hikmah mengimani As-Sami. 1. Apa dalam hikmahnya? Ya, menjaga hati, pikiran, dan lisan. Citra yang kedua apa? Ya, makin beriman dan percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rider. Yang ketiga apa hikmahnya?
keagungan dan kesempurnaan Allah SWT. Ya, memahami keagungan, kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sakila, yang keempat apa Sakila? Ya, semakin bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu diwajibkan untuk berdoa, meminta kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ojo ndak dialog. Allah itu juga memerintahkan kepada kita, minta dongo karo aku, pasti saya kabulkan. Tapi kadang Allah itu mengabulkannya langsung, bisa setelah 1 minggu, bisa setelah 2 minggu, bisa setelah 1 bulan, bisa setelah 1 tahun. Tapi Allah pasti akan mengabulkan semua doa-doa hambanya. Setan itu loh kalau berdoa oleh Allah juga dikabulkan. Jadi kalian jangan kalah sama setan. Setan mau minta, mau berdoa kepada Allah, kalian juga harus lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Kemudian sholat, melaksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai bolong. Belajar ya anak-anak, belajar melaksanakan sholat dengan tertib, ojo sampai enggak sholat. Ya, ini tadi pelajaran kita. Apa yang kita bahas tadi? Asmaul Husna, As-Sami, Al-Alim sama As-Sami. Sekarang kita akan mengadakan pertanyaan. Kalian harus bisa menjawab. Bu Anis tadi sudah menjelaskan, kan kalian juga sudah mendengarkan. Sekarang bagus. Apa arti dari Al-Alim? Apa Al-Alim? Allah Maha mengetahui. Sekarang kalau Sakila Asami, Maha mendengar. Anak-anak tadi ingat apa enggak? Dalam Allah Maha mengetahui, tadi ada dalilnya. Dalam surat apa? Dalam Al-Quran surat apa tadi? Ayat berapa? Ayat? Ya, oke, pinter. Ya, anak-anak, sekarang aku ya semakin pinter karena anak-anak apa itu? Harus saling memperhatikan apabila dijelaskan oleh Bapak dan Ibu. Sudah paham tadi dari materi tadi? Ada pertanyaan apa enggak? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, marilah pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Ummul Kitab, Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.